Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ramadhani Hidayatullah dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen investasi teknologi informasi dan perannya dalam perusahaan. Apa sih manajemen investasi teknologi atau bisa disebut dengan IT Investment Management? Ini adalah proses perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap investasi di bidang teknologi. Jadi ini adalah segala sesuatu yang meliputi investasi dalam bidang teknologi informasi yang tujuannya adalah mencapai tujuan bisnis itu sendiri. Yang meliputi di dalamnya adalah pengidentifikasian, analisis, dan pengelolaan risiko, serta manfaat dari proyek itu sendiri. Ada beberapa elemen kunci yang penting bagi kesuksesan bisnis dalam teknologi informasi, di antara lain, yang pertama adalah perencanaan yang strategis. Ini meliputi adalah penetapan visi dan tujuan TI ke depannya, apakah sejalan dengan strategi bisnis keseluruhannya. Jadi apakah sudah selaras, apa belum. Ini meliputi perencanaan yang strategis. Ini penting bagi langkah awal guna kesuksesan bisnis itu sendiri. Kemudian analisa kemungkinan dalam investasi. Di dalamnya adalah ini menilai potensi, keuntungan dan resiko dari proyek TI itu sendiri. Menggunakan biasanya metode yang digunakan adalah analisis biaya-biaya manfaat atau analisis ROI. Kemudian menentukan prioritas proyek, ditentukan bagian mana yang harus diutamakan. Ini ditentukannya itu berdasarkan dampak biaya dan sumber daya yang tersedia. Kemudian pengelolaan risiko, ini mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan investasi TI. Di dalamnya termasuk risiko teknis, operasional, dan juga kemungkinan-kemungkinan yang ada di pasaran. Selanjutnya pengawasan dan evaluasi. Mengawasi kinerja proyek TI. Jadi mengawasi kinerja yang terjadi di dalam proyek itu sendiri, kemudian mengevaluasi hasilnya untuk memastikan bahwa investasi memberikan nilai tambah yang sesuai dengan harapan perusahaan. Yang terakhir adalah pengelolaan sumber daya manusia. Ini meliputi mengelola kompetensi dan keterampilan tim TI agar selaras dengan kebutuhan proyek yang sedang dijalankan. Berikut adalah contoh perusahaan yang berhasil dan perusahaan yang gagal dalam penerapan investasi dalam teknologi informasi. Yang pertama, perusahaan yang berhasil contohnya adalah Amazon dan Netflix. Kenapa di sini dikatakan sebagai perusahaan yang berhasil? Karena Amazon ini mengelola investasi TI melalui pengembangan infrastruktur cloud mereka. Ini sangat meningkatkan dari segi, ini saya ambil dari berbagai sumber di Google ya. Jadi Amazon ini berhasil meningkatkan efisiensi operasionalnya, juga merupakan satu penyedia cloud terbesar. Jadi bukan hanya operasionalnya. Karena operasionalnya ditingkatkan, kemudian perusahaan lain itu menggunakan jasa cloud dari mereka juga ternyata. Kemudian Netflix, di sini keberhasilan Netflix melakukan investasi dari sisi streaming dan analitik data mereka. Jadi mereka memanfaatkan data yang mereka dapat dari penggunanya sendiri untuk merekomendasikan konten dan meningkatkan pengalaman pengguna. Jadi mereka menentukan konten apa yang cocok bagi pengguna itu melihat data dari kesukaan pengguna mereka sendiri. Jadi mereka melihat tren menggunakan data mereka. Itu yang membuat mereka berhasil menerapkan strategi berdasarkan inovasi teknologi informasi. Kemudian berikutnya contoh perusahaan yang gagal. Yang pertama adalah Blockbuster. Sebenarnya ini Blockbuster ini dari berbagai sumber di Google saya membaca, mereka berpotensi
memiliki peluang untuk beradaptasi dengan model bisnis yang berubah-ubah. Tapi, nah ini kesalahan mereka, mereka terlalu lambat dalam mengadaptasi teknologi baru. Jadi, akibatnya mereka kehilangan pasar terhadap pesaingnya seperti Netflix yang ada di atas. Jadi kurang cepat aja mereka. Kemudian Kodak, selanjutnya merek Kodak. Kodak ini bisa dijadikan contoh klasik karena hmm, ketika digitalisasi itu mulai muncul di dunia fotografi, mereka ini telat, mereka ini lambat untuk beradaptasi, mereka lambat untuk mengupgrade skill mereka untuk bersaing, untuk menyamakan teknologi yang mereka gunakan sesuai dengan permintaan pasar untuk saat ini dan selanjutnya. Jadi sangat mendasar sekali kesalahan dari Kodak ini. Tantangan-tantangan apa sih yang ada di era digital bagi inovasi teknologi? Yang pertama adalah kecepatan perubahan teknologi dan kebutuhan pelanggannya. Ya seperti kita semua tahu ya, karena kecepatan perubahan teknologi ini akan mempengaruhi ekspektasi pelanggan. Jadi semakin cepat perubahan teknologi itu semakin mutakhir, maka ekspektasi pelanggan terhadap produk-produk teknologi informasi pasti akan tinggi. Mereka pasti selalu butuh update, update, dan update. Kemudian resiko keamanan, ancaman siber pasti semakin meningkat. Jadi organisasi harus mampu menggunakan keamanan yang memadai untuk melindungi data mereka karena ini berhubungan dengan kepercayaan pengguna mereka. Kemudian selanjutnya biaya yang tinggi. Tentu saja semakin tinggi teknologi, biaya yang diperlukan semakin tinggi. Ini sejalan dengan teknologi yang digunakan. Kemudian keempat ini sangat pasti ya, karena dalam bisnis itu pasti tetap ada ketidakpastian risiko bisnis. Kemudian keterampilan sumber daya manusia. Jadi di era digital saat ini, keterampilan sumber daya manusia ini sangat dibutuhkan mengingat teknologi semakin mutakhir, maka manusia itu sendiri pun harus mengupgrade skill mereka sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian integrasi sistem ini kesinambungan antara sistem-sistem yang sudah ada di dalam organisasi. Jadi biasanya organisasi kan sudah punya banyak sistem. Tinggal bagaimana mereka mengintegrasikan satu sama lain agar saling melengkapi atau bekerja semakin efisien di setiap harinya. Selanjutnya kompleksitas regulasi. Jadi semakin banyak teknologi yang digunakan, pasti regulasi ini akan semakin banyak. Misal handphone, dalam satu handphone ada beberapa teknologi seperti kamera atau apa. Pasti regulasi bagi kamera itu pasti juga ada, bagi standar regulasi bagi sound yang baik itu ada, terus bagi warna layar yang baik itu pasti ada. Kemudian yang terakhir adalah analisa data dan pengambilan keputusan. Jadi dengan volume data yang terus meningkat ini, organisasi juga harus mampu menganalisis dan memanfaatkan data tersebut untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Karena data ini penting ya bagi kelanjutan kegiatan bisnis di perusahaan teknologi informasi.